Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat lanjutkan kembali kajian kita. Kita sampai pada Kitabul Janaiz bab yang ke-10, yaitu babut tasydid fin niyahah. Babut tasydid fin niyahah. Hadisnya nomor 540, yaitu bab tentang kerasnya larangan tentang niyahah. Niyahah yaitu meratap. Kita baca hadis nomor 540. Bismillahirrahmanirrahim. Haditsu Aisyah radhiyallahu anha qalat, yaitu hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia katakan, lamma ja'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ketika datang sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qatlu bani Harithah, tentang terbunuhnya Ibnu Harithah. Ibnu Harithah maksudnya adalah Zaid bin Harithah, wa Ja'far, yakni Ja'far bin Abi Thalib, wa bani Rawahah, dan Ibnu Rawahah maksudnya adalah Abdullah bin Rawahah. Tiga orang ini terbunuh dalam perang Mu'tah. Jalasah, Nabi duduk. Yu'arafu fihil huzan, diketahui pada Nabi ada kesedihan, yakni Nabi tampak bersedih. Wa ana anzuru min sairil bab, sedangkan aku, yakni Aisyah radhiyallahu anha, melihat dari celah pintu. Fa'atahu rajul, lalu datanglah seorang lelaki. Faqal, lalu dia katakan, inna nisa'a Ja'far, sesungguhnya nisa berarti jamak dari imra'ah. Imra'ah perempuan. Bisa yang dimaksudkan istri. Jadi kalau yang dimaksud adalah istri, berarti inna nisa'a Ja'far, sesungguhnya istri-istri Ja'far. Tetapi kalau diartikan demikian ini tidak kena, karena para ahlul ilmi mengatakan bahwa istri Ja'far itu hanya satu, yaitu Asma binti Umais. Maka di sini para ulama mengartikan maksudnya istri dan keluarganya yang perempuan. Wa dzakara buka'ahun, dan lelaki itu menerangkan tentang tangisan mereka, yakni perempuan-perempuan dari keluarga Ja'far ini menangis, yakni dalam arti meratap. Sebab kalau menangis bukan meratap, sekedar mencucurkan air mata, sudah kita kaji pada bab yang terdahulu, yaitu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ala tasma'un, tidakkah kalian dengar, innallaha la yu'adzibu bidam'il ain, sesungguhnya Allah tidak menyiksa karena air mata, wala bihusnil qalbi, tidak juga karena kesedihan hati, walakin yu'adzibu bihadza, tapi Allah menyiksa dikarenakan ini. Lalu Nabi isyarat ke lisannya. Berarti yang dimaksud dengan tangisan di sini adalah ratapan. Fa amarahu ayyanhahun, lalu Nabi menyuruhnya supaya melarang mereka. Fadhahaba, lalu dia pun pergi. Tsumma atahu tsaniyah, kemudian dia datang kepada Nabi untuk yang kedua kali. Lam yuti'nahu, mereka tidak mentaatinya. Jadi rupanya lelaki ini sudah larang mereka, tetapi mereka tidak mematuhi. Faqal, lalu Nabi katakan, inhahun,
laranglah mereka. Fa'atahu tsalitsah, lalu dia datang kepada Nabi untuk yang ketiga kali. Qal, dia katakan, wallah laqad ghalabnana ya Rasulullah, demi Allah mereka telah mengalahkan kami wahai Rasulullah. Fa za'amat annahu qal, lalu dia mengaku, maksudnya dia mengatakan, annahu qal, bahwa Nabi bersabda. Maksudnya adalah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi bersabda kepada lelaki tadi, fahfu fi afwahihinna turab, maka taburkanlah debu di mulut mereka. Fakultu, lalu aku, yakni Aisyah katakan, arghamallahu anfak, semoga Allah melekatkan hidungmu ke debu. Apa maksud kata-kata ini? Maksudnya adalah untuk menghinakan. Sebagaimana di satu hadis itu yang Nabi katakan roghima angfu, roghima angfu, roghima angfu. Itu asal artinya hidungnya nempel ke debu, nyungsep, nyungsep, nyungsep. Maksudnya adalah rugi, rugi, rugi. Nah, kemudian di hadis ini arghamallahu anfak, semoga Allah menempelkan hidungmu ke tanah. Ini adalah ungkapan untuk menghinakan. Lam taf'al ma amaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak lakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul kepada engkau. Walam tatruk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ana, dan engkau tidak biarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ana, dari kelelahan. Apa maksud ungkapan ini? Maksudnya adalah, kalau Imam Nawawi katakan makna dari lam taf'al ma amaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam tatruk Rasulullah minal ana, artinya adalah annaka qasir, engkau tidak mampu, la taqumu bima umirta bih, engkau tidak lakukan apa yang diperintahkan kepada engkau. Minal ingkar, yaitu mengingkari atau menentang perempuan-perempuan itu untuk meratap. Linaqsika wa taqsirik, karena engkau tidak mampu. Wala tukhbirun nabiyya sallallahu alaihi wasallam biqasrik, engkau juga tidak memberitahukan ketidakmampuanmu itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yursila ghairaka wa yassariha minal ana, hingga Nabi bisa mengutus orang yang lain lalu Nabi istirahat dari kelelahan itu. Baik, saya ulangi lagi dari awal. Jadi ketika berita tentang terbunuhnya Zaid bin Harithah, sebagaimana sudah sering kita bahas bahwa Zaid bin Harithah itu adalah anak angkat Rasul. Dulu orang memanggilnya Zaid bin Muhammad. Kemudian setelah turun surah Al-Ahzab, karena dilarang memanggil seseorang kepada selain bapak kandungnya, maka dia disebut dengan panggilan Zaid bin Harithah. Dia adalah orang yang sangat disayang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah sepupu Rasul, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Dan yang ketiga adalah Abdullah bin Rawahah. Tiga orang ini terbunuh dalam perang Mu'tah. Begitu berita ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul duduk sambil tampak dalam keadaan bersedih, begitu kata Aisyah. Lalu ada seorang lelaki, nah di sini Aisyah tidak sebut siapa nama lelaki itu. Dia menjelaskan kepada Rasul bahwa perempuan-perempuan dari keluarga Ja'far meratapi kematian Ja'far. Nabi suruh larang mereka. Lelaki ini pun pergi, kemudian kembali lagi kepada Rasul. Karena perempuan-perempuan itu tidak mematuhi apa yang disampaikan oleh lelaki tadi. Nabi katakan lagi, larang mereka. Kemudian dia datang kepada Nabi yang ketiga kalinya. Ya Rasulullah, laqad ghalabnana. Wahai Rasulullah, mereka mengalahkan kami, atau tidak mampu saya untuk mencegah mereka, wahai Rasulullah. Kemudian Aisyah katakan bahwa
Nabi katakan fahthu fi afwahihin turab, taburkan debu di mulut mereka. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa Rasul melarang keras meratapi mayit. Sampai Nabi katakan taburkan debu di mulut mereka, maksudnya adalah biar mereka tidak bisa meratap. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha katakan kepada lelaki itu, arghamallahu anfak lam taf'al ma amaraka Rasulullah SAW. Semoga Allah menempelkan hidungmu ke debu, yakni hinakan engkau tidak lakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada engkau. Walam tatruk Rasulullah SAW minal ana, engkau pun tidak biarkan Rasul biar bisa istirahat dari kelelahan itu, sampai capek Rasulullah SAW. Baik, hadis ini menunjukkan tentang betapa beratnya larangan meratapi orang yang meninggal. Dan itu adalah kebiasaan perempuan-perempuan di zaman jahiliyah. Mereka meratapi kematian orang yang meninggal. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis nomor 541. Yaitu hadis Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Hadis yang berasal dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Qalat, dia katakan, akhadha alaina nabi sallallahu alaihi wasallam indal bai'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil perjanjian dengan kami pada waktu membaiat. Di antara isi-isi dari baiat itu adalah alla nanuha, supaya kami, yakni perempuan-perempuan, tidak meratap. Kok perempuan? Ya, karena yang biasa meratap adalah perempuan. Bukan berarti bahwa lelaki boleh meratap. Sebagai satu contoh, Nabi SAW katakan bahwa la'anallah al-washimah wal mustaushimah. Allah melaknat perempuan yang mencacah atau mentato, wal mustaushimah, dan yang perempuan yang minta untuk ditato. Nah, larangan di situ bukan berarti khusus untuk perempuan, ya lelaki dan perempuan. Tetapi karena di zaman itu yang banyak mentato itu adalah perempuan, maka Nabi sebut tentang perempuan, yaitu la'anallah al-washimah wal mustaushimah. Saya lanjutkan hadisnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat perempuan-perempuan, di antara isinya adalah alla nanuh, kata Ummu Atiyah, supaya kami tidak meratap. Fama wafat minna imra'atun ghaira khamsi niswah. Tidak seorang perempuan pun di antara kami yang menunaikan, yakni isi dari baiat tadi, kecuali 5 orang perempuan. Tidak seorang perempuan pun di antara kami yang menunaikan perintah itu kecuali 5. 5 orang inilah yang mematuhi apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW dalam baiatnya itu. 5 orang itu adalah Ummi Sulaim wa Ummil Ala wa benati Abi Sabrah. Ummi Sulaim, yaitu ibunda dari sahabat Anas bin Malik, lalu Ummil Ala, lalu ibnati Abi Sabrah, anak perempuan dari Abi Sabrah imraati Mu'adz, yaitu istri dari Mu'adz, yakni Mu'adz bin Jabal. Jadi perawi hadis ini ada yang meragukan tentang ibnati Abi Sabrah, anak perempuan dari Abi Sabrah. Apakah dia itu istri dari Mu'adz, yakni Mu'adz bin Jabal? Wa mra'atain, dan 2 orang perempuan. Saya ulang lagi, 5 orang, yaitu Ummu Sulaim, Ummil Ala, ibnati Abi Sabrah, yang dia ragu apakah ini istri dari Mu'adz bin Jabal,
lalu 2 orang perempuan, jadi 5 orang. Atau ibnati Abi Sabrah wa imraati Mu'adz wa imraatin ukhra, atau anak perempuan dari Abi Sabrah dan istri Mu'adz. Jadi dia ini ragu, anak perempuan dari Abi Sabrah itu istri Mu'adz atau perempuan lain. Maka dia katakan awi benati Abi Sabrah wa imraati Mu'adz wa imraatin ukhra, dan perempuan yang lain. Nah, dalam hal ini kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, beliau berpendapat bahwa dia bukan istri dari Mu'adz bin Jabal. Beliau katakan walladzi yadhharu li, dan yang tampak olehku, anna riwayata biwawil ataf, bahwa riwayat dengan menggunakan huruf ataf asahhu, itu yang lebih sah. Yakni di anna imra'ata Mu'adz wa huwa bni Jabal, karena istri Mu'adz yaitu anak ibnu Jabal, yakni Mu'adz bin Jabal, hiya ummu Amr, yaitu ummu Amr binti Khallad bin Amr as-Salamiyah. Jadi Ibnu Hajar berpendapat bahwa imraati ibnati Abi Sabrah ini bukan istri Mu'adz. Baik, ini tentang masalah ini. Kemudian isi dari hadis ini, dari riwayat ini adalah bahwa ternyata banyak perempuan yang tidak memenuhi janjinya tentang tidak meratapi mayit. Padahal meratapi mayit itu adalah larangan yang keras, sebagaimana tadi sudah kita bahas. Sebab orang yang meratapi mayit itu semacam orang yang tidak redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis nomor 542, yaitu hadis Ummi Atiyah radhiyallahu an. Qalat, dia katakan, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat kami. Fa qara'a alaina, lalu Nabi bacakan kepada kami, yakni firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alla yusyrikna billahi syai'an, yaitu supaya mereka tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, yang ada dalam surah Al-Mumtahanah. Wa nahana 'anin niyahah, dan Nabi melarang kami meratap. Fa qabadat imra'atun yadaha, lalu ada seorang perempuan yang menggenggam tangannya, yakni tidak mau berbaiat tentang hal itu. Faqalat, lalu dia katakan, as'adatni fulanah uridu an ajziyaha, wahai Rasulullah, si fulanah telah membuatku bahagia. Yakni di zaman jahiliyah, ketika keluarga dari perempuan ini ada yang meninggal, ada seorang perempuan yang membantu dia meratap. Nah, itu cukup membahagiakan dia. Dia katakan uridu an ajziyah, aku ingin membalasnya. Fama qala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an, lalu Nabi tidak mengatakan sesuatu pun kepadanya. Fantalaqat, lalu perempuan ini pun pergi, yakni meratapi dulu salah satu keluarga yang ada yang meninggal di antara mereka. Waraja'at, dan dia kembali lagi kepada Nabi. Fabaya'aha, lalu dia berbaiat, lalu Nabi membaiatnya. Siapa perempuan yang dimaksud di dalam hadis ini? Di riwayat lain dijelaskan itu adalah Ummu Atiyah sendiri. Kayak di satu lafadz di riwayat Muslim, dia katakan fakultu, lalu aku katakan wahai Rasulullah, dan seterusnya. Tadi sudah kita bahas pada 2 hadis berikutnya bahwa meratap itu adalah larangan keras. Tetapi kenapa ketika Ummu Atiyah radhiyallahu anha mau berbaiat dengan Rasul, dia minta izin dulu kepada Rasul untuk meratapi salah satu keluarga yang dulu di antara mereka ada juga yang membantu Ummu Atiyah untuk meratapi keluarganya ketika ada yang meninggal. Di dalam riwayat itu dikatakan bahwa Nabi tidak mengatakan sesuatu pun kepadanya. Nah, di sini para ulama
ada berbeda-beda pendapat dalam memahami hadis tadi. Imam Nawawi misalnya dalam Syarah Muslim, beliau katakan hadza mahmul ala anna tarkhis li ummi Atiyah fi ali fulanin khasah, bahwa rukhsah kemurahan dispensasi ini hanya buat Ummu Atiyah, yaitu meratapi keluarga si fulan itu saja. Wala tahillun niyahah laha wala li ghairiha fi ghairi ali fulan, dan tidaklah halal meratapi itu buat Ummu Atiyah dan juga lainnya di selain untuk keluarga si fulan itu. Kama huwa zahirul hadis, sebagaimana begitulah yang tampak atau yang terlihat dari hadis tersebut. Ini pendapat Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian ada juga di antara para ulama yang berpendapat, kayak misalnya sebagian dari ulama yang bermadhab Maliki. Dia katakan ada salah seorang yang bermadhab Maliki, Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan bahwa orang itu mengatakan, tapi beliau tidak sebut siapa nama orang itu. Yaitu dia katakan an-niyahatu laysat biharam di hadzal hadis. Niyahah atau meratap tidaklah haram berdasarkan hadis tadi. Wa innamal muharram ma kana ma'ahu syai'un min af'alil jahiliyah. Yang diharamkan adalah yang dibarengi dengan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Apa itu af'alul jahiliyah? Min syakki jaibin, seperti misalnya merobek-robek kantong baju, kemudian wa khamsi khaddin wa nahwi dzalik, memukul-mukul, mencakar-cakar pipi dan yang seumpama. Baik, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani katakan bahwa was-sawabu ma dzakarnahu awwalan. Yang benar adalah yang kami telah terangkan pertama kali, wa anna niyahata haramun mutlaqan, dan bahwa niyahah atau meratap itu adalah haram secara mutlak. Wa huwa madhabul ulama ikafah, dan begitulah madhab para ulama semuanya. Kemudian selanjutnya beliau katakan bahwa Al-Qurtubi tentang hadis ini berpendapat bahwa wa huwa dalun ala syiddati tahrim. Dalil-dalil tadi menunjukkan tentang larangnya, kerasnya larangan meratapi mayit. Lalu kok ada hadis tentang Ummu Atiyah tadi? Beliau katakan, lakin la yamtani'u ayyakuna an-nahyu awwalan warada bi karahati tanzih. Tetapi itu tidak menghalangi satu kemungkinan bahwa larangan meratap itu pada awalnya adalah karahah, yaitu makruh tanzih. Kemudian thumma lamma tammat mubaya'atun nisa waqa'at tahrim. Dan setelah selesai membaiat perempuan-perempuan itu jadilah haram, dan begitulah selanjutnya meratapi mayit adalah sesuatu yang diharamkan secara keras. Kelihatannya pendapat Al-Qurtubi ini lebih bisa kita terima karena di hadis-hadis yang lain bahwa meratapi mayit itu adalah larangan yang keras. Jadi pada awalnya larangannya tidak terlampau keras, kemudian dikeraskan begitu dan seterusnya. Baik, jadi dari hadis-hadis tadi kita dapat ambil kesimpulan bahwa meratapi mayit itu adalah larangan keras. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya yang ke-11, yaitu babu nahyin nisa anittiba'il janaiz. Bab tentang larangan buat perempuan-perempuan mengantarkan jenazah, yakni mengantarkan jenazah ke kubur. Hadisnya adalah hadis Ummi Atiyah radhiyallahu anha.
yaitu hadis yang berasal dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, qalat, dia katakan, nuhina 'anit tiba'il janaiz, kita dilarang, yakni perempuan-perempuan dilarang mengantarkan jenazah, walam yu'zam alaina, tetapi tidak dikeraskan buat kami. Kita atau kami perempuan-perempuan dilarang mengantarkan jenazah, walam yu'zam alaina, tetapi tidak dikeraskan, yakni larangan itu tidak dikeraskan buat kami. Lalu bagaimana para ulama memahami hadis ini? Ada sebagian ulama yang katakan berarti larangan buat perempuan mengantarkan jenazah itu bukan larangan tahrim, bukan untuk mengharamkan, tetapi untuk memakruhkan. Sebagian yang lain berpendapat bahwa ya larangan meski tidak dikeraskan. Bagaimana kalau terjadi perbedaan pendapat semacam ini? Yang satu memakruhkan, yang satu mengharamkan. Ketika terjadi khilaf seperti ini, para ulama kembali kepada kaidah usul fikih, yaitu al-khuruj minal khilaf mahbub, keluar dari perselisihan itu disukai. Bagaimana cara keluar dari perselisihan ini? Yaitu sama-sama ditinggal. Yang berpendapat makruh berarti perbuatan itu seyogianya ditinggal. Yang berpendapat haram, sesuatu itu berarti harus ditinggalkan. Maka cara khuruj, cara keluar dari khilaf adalah sama-sama meninggalkan perbuatan tersebut. Wallahu a'lam. Dan kita tambahkan bab berikutnya, bab yang ke-12, yaitu bab ghuslil mayyit, bab tentang memandikan mayit. Hadisnya juga berasal dari Ummu Atiyah. Hadis Ummi Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat. Hadis yang berasal dari Ummu Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu anha, dia katakan, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat kami hina tuwfiyat ibnatuh, ketika anak perempuan Rasul meninggal. Faqal, lalu Nabi katakan, isilnaha thalathan au khamsan au aktsara min dzalik in ra'aitunna dzalik. Mandikan dia 3 atau 5 atau lebih dari itu jika kalian memandang itu perlu. Nah, ini menunjukkan bahwa memandikan jenazah itu jumlahnya adalah ganjil. Bisa 3, bisa 5, 7, dan seterusnya kalau memang belum bersih. Bima'in wasidrin, dengan air dan daun bidara. Dengan air dan daun bidara, kalau ada. Waj'alna fil akhirati kafuran, jadikan yang terakhir kafuran, kapur, yakni kapur barus. Au syai'an min kafur, atau sedikit dari kapur barus. Fa idza faragtunna, maka apabila kalian sudah selesai, yakni memandikannya, fa'adhinnani, maka beritahukan kepadaku. Falamma faragna, ketika kami sudah selesai, adannahu, kami memberitahukannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atana hiqwah, lalu Nabi memberikan kepada kami hiqwah. Al-hiqwah atau hiqwah itu kain yang langsung nempel ke badan, atau yang biasa disebut kain basahan. Jadi nanti lebih lanjut tentang kafan buat perempuan ini kita bahas tentang bab kafan insyaallah yang akan datang. Jadi yang pertama dipakaikan itu adalah al-hiqwah atau al-hiqwah, yaitu kain basahan tadi. Baik, kemudian faqal, lalu Nabi bersabda, asy'irnaha iyah, pakaikan dia kepadanya, ta'ni izarah, yakni izarnya tadi atau hiqwahnya tadi, pakaikan kepadanya. Baik, jadi berdasarkan hadis tadi, pertama bahwa memandikan jenazah itu Nabi perintahkan jumlahnya ganjil.
3, 5 atau lebih, yakni 7, 9 dan seterusnya kalau memang dipandang perlu. Kemudian sunnahnya memandikan jenazah itu adalah bima'in wasidrin, dengan air dan daun bidara. Kenapa dengan daun bidara? Nabi tidak jelaskan. Tetapi di balik syariah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti terdapat banyak hikmah kalau kita jalankan. Sekalipun untuk sementara waktu mungkin orang belum tahu apa hikmah di balik perintah-perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dilanggar pasti banyak mudaratnya, dunia maupun akhirat. Sekalipun untuk sementara waktu mungkin orang belum tahu apa mudarat di balik larangan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata sudah banyak dibuktikan hikmah di balik perintah Allah dan Rasul, kemudian mudarat di balik larangan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian yang selanjutnya bahwa Nabi mensyariahkan bahwa dalam memandikan jenazah tadi yang terakhir dicampur dengan sedikit kapur barus. Baik, kemudian kita lanjutkan hadis 545, yaitu hadis Ummi Athiyyah al-Ansariyah radhiyallahu anha. Qalat, dia katakan, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naghsilu ibnatah. Rasul masuk ke tempat kami padahal kami sedang memandikan anak perempuan Rasul. Faqal, lalu Nabi katakan, igsilnaha thalathan aw khamsan aw aktsara min dzalik bima'in wasidrin. Mandikan dia 3 atau 5 atau lebih banyak dari itu dengan air dan daun bidara. Waj'al fil akhirati, dan jadikan yang terakhir kafuran, kapur yakni kapur barus. Fa idza faraghtun, maka apabila kalian sudah selesai, fa'adhinnani, maka beritahukan kepadaku. Falamma faragna, selanjutnya kata Ummu Athiyyah, maka ketika kami sudah selesai, adzannahu, kami memberitahukannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alqa ilaina hiqwahu, lalu Nabi berikan kepada kami hiqwah, yakni kainnya. Faqal, lalu beliau bersabda, asy'irnaha iyah, pakaikan dia kepadanya. Faqala Ayyub, lalu Ayyub yakni ahadur ruwah, salah satu dari perawi hadis ini, katakan, wa haddatsatni Hafsah bimithli hadithi Muhammadin, dan Hafsah memberitahu aku, menceritakan aku seperti hadisnya Muhammad. Jadi dalam mustalahul hadis, kalau bimithli berarti lafaz dan maknanya sama. Tapi kalau di binahwi, lafadznya kadang berbeda tetapi maknanya sama. Wa kana fi hadits Hafsah, dan di dalam hadis Hafsah lafadznya sedikit berbeda, yaitu igsilnaha witran, mandikan dia dengan hitungan ganjil, sebagaimana tadi sudah kita bahas. Wa kana fihi thalathan aw khamsan aw sab'an, dan di dalam hadis itu juga disebut 3, 5 atau 7. Wa kana fihi, dan di dalam hadis itu disebutkan juga annahu qal, bahwa Nabi bersabda, ibda'na bima yaminiha, mulailah dengan anggota tubuhnya yang kanan, wa mawadhi'il wudu'i minha, dan anggota-anggota wudu darinya. Wa kana fihi anna Umma Athiyyah radhiyallahu anha qalat, wa masyatnaha thalathata qurun, dan kami menyisirnya, lalu dikepang menjadi 3, dipintal menjadi 3 pintalan. Baik, jadi berdasarkan hadis nomor 545 ini, bahwa sebagaimana hadis sebelumnya, bahwa memandikan jenazah itu dengan hitungan ganjil 3, 5 dan seterusnya. Yang kedua dengan menggunakan air dan daun bidara, lalu yang terakhir dengan kapur barus. Kemudian selanjutnya bahwa memandikan jenazah itu dimulai dari anggota tubuh yang kanan dan dimulai dari anggota wudhu. Mungkin yang banyak terjadi terbalik, dimandikan dulu baru diwudhukan. Tetapi di hadis disebut
yang Nabi perintahkan adalah dimulai dari anggota wudhu. Kemudian berikutnya adalah hadits Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat lamma ghasalna bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lana wa nahnu naghsiluha. Ketika kami sedang memandikan anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan kepada kami ketika kami sedang memandikannya, ibda'na bima yaminiha. Mulailah dengan anggota tubuhnya yang kanan, wa mawadhi'il wudhu'i minha, dan anggota wudhu darinya. Baik, saya kira untuk kali ini sampai di sini saja. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Yang mau bertanya, kalau ada pertanyaan silahkan menghubungi Pak Eko. Nah, insyaallah yang akan datang saya jawab dulu pertanyaan-pertanyaan Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.